kekejaman Raja Mataram Amangkurat I, membunuh ribuan ulama akhirnya meninggal dalam pelarian. Di-subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kekejaman Raja Amangkurat I yang membunuh tidak kurang dari 6.000 ulama dan keluarga mereka menjadi satu-satunya periode sejarah kerajaan modern paling kelam dan tidak beradab. Bahkan atas nama kekuasaan, Amangkurat I tega membunuh adik dan ayah mertuanya sendiri. Masa-masa pemerintahannya penuh dengan rasa was-was, cemas, dan takut. Tidak hanya di kalangan pembesar istana, akan tapi juga kaum rakyat jelata. Amangkurat I adalah pemimpin Mataram yang tercatat sebagai pemimpin yang jahat. Pemerintahannya yang otoriter terlihat saat dirinya membunuh banyak orang. Korban pertamanya adalah Tumenggung Wiraguna, seorang panglima perang pada zaman Sultan Agung pada tahun 1647. Amangkurat I yang merupakan raja baru dan masih menyimpan dendam pada Tumenggung Wiraguna terkait skandal yang terjadi pada tahun 1637 silam, mengirim Wiraguna dengan kedok menyerang kerajaan Blambangan. Tujuan sebenarnya adalah untuk membunuh Wiraguna selagi jauh dari keluarga dan pendukungnya. Dalam perjalanan itu, Tumenggung Wiraguna dibunuh oleh orang suruhan Amangkurat pertama. Kemudian, Amangkurat I memerintahkan keluarganya dan yang terlibat dalam skandal dibunuh juga. Pangeran Alit, adik Amangkurat I, yang mengetahui Tumenggung Wiraguna dibunuh atas kekejaman kakaknya itu, kemudian memberontak dengan menyerang keraton Plerit. Serangan itu dapat ditumpas dan Pangeran Alit sendiri terbunuh dalam serangan itu. Takut akan ancaman lebih lanjut dari para ulama yang mendukung Pangeran Alit, Amangkurat I memerintahkan pembantaian terhadap para ulama beserta keluarganya dan seluruh pengawal Pangeran Alit. Puncak dari kelaliman Raja Amangkurat I terjadi di alun-alun Plerit, Kesultanan Mataram pada 1647. 2 tahun setelah ayahnya Sultan Agung wafat, ia memerintahkan agar membunuh semua ulama yang ada di wilayah kerajaan Mataram. Semua itu berawal dari rasa cemas Amangkurat I yang kemudian menimbulkan dendam. Ia cemas akan kehilangan kekuasaan yang terus menghantuinya. Menurut laporan Rickloff van Gons, sekitar 5.000 hingga 6.000 orang yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak dibantai. Banyak rekan-rekan lama Sultan Agung yang pernah mengabdinya juga ikut dibunuh. Dikisahkan, sebelum dia mengambil keputusan untuk menghabisi para ulama, Raja menyepi sendirian di pendopo istana. Pikirannya suntuk karena memikirkan siasat untuk mempertahankan tahta. Sebab 2 hari sebelumnya, adiknya yang bernama Raden Mas Ali telah melakukan kudeta. Dalam kudeta yang gagal itu, Ali tewas terbunuh pasukannya. Setelah menemukan siasat, Amangkurat I lalu memanggil 4 orang pembesar keraton untuk menghadap dirinya. Kepada keempat pejabat kepercayaannya itu, Raja mengutarakan niatnya. Keempat orang itu adalah Pangeran Arya, Tumenggung Nata Ernawa, Tumenggung Suranata, dan Ngabehi Wiranata. Kepada mereka, sang raja berharap niat balas dendam tereksekusi dengan baik. Saat hari pelaksanaan eksekusi tiba, aba-aba dimulainya aksi pembantaian, ditandai dengan letusan meriam dari istana. Berkat persiapan matang, eksekusi berjalan lancar. Dalam waktu tidak lebih 30 menit, 6.000 orang yang terdiri dari ulama beserta keluarganya dan orang-orang yang dicurigai sebagai pemberontak tewas ditikam para serdadu yang dipimpin oleh keempat orang kepercayaan raja tersebut. Selama aksi pembunuhan berlangsung, Amangkurat I mengurung diri di istana. Dia bertingkah seolah tidak mengetahui apa yang terjadi di luar istana. Sehari setelah pembantaian berlangsung, Raja tampil di muka umum. Amangkurat I berpura-pura tidak tahu dan berpura-pura marah atas kejadian pembantaian tersebut. Dan ia malah balik menuduh para ulama tersebutlah yang menjadi penyebab terbunuhnya Pangeran Alit. Beberapa keluarga dekatnya juga turut menjadi korban kekejaman Amangkurat I. Pada 1659, Amangkurat I membunuh Pangeran Pekik, mertuanya sendiri, beserta keluarganya.
Pangeran Purbaya juga hampir menjadi korban pembunuhan. Banyak kerabat kerajaan yang melarikan diri dari istana karena adanya ancaman dari Amangkurat. Pertama diantaranya adalah Pangeran Bumidirjo yang mengungsi ke arah barat dan menetap di perkampungan di tepi Sungai Lukulo. Beliau mengganti namanya menjadi Kiai Bumi. Sekarang tempat tersebut menjadi kota Kebumen, Jawa Tengah. Nama Kebumen diambil dari nama Kabumian, yaitu bermakna tempat tinggal Kiai Bumi, kata Kabumian. Lama-kelamaan berubah pengucapan menjadi Kebumen sampai sekarang. Pada pertengahan 1670, ketidakpuasan para pejabat Mataram terhadap raja berubah menjadi pemberontakan terbuka. Raden Trunajaya yang memulai pemberontakan di Jawa Timur. Raden Trunajaya, seorang pangeran dari Madura, memimpin pemberontakan yang didukung oleh para pejuang dari Kesultanan Gowa, dipimpin oleh Karanggalesong, salah satu putra Sultan Hasanuddin. Mereka berhasil merebut Keraton Plerit pada pertengahan 1677 dan menyebabkan Amangkurat I melarikan diri meminta bantuan VOC Belanda. Ketika Amangkurat I melarikan diri dan bermaksud mencari bantuan VOC ke Batavia, di tengah perjalanan ia jatuh sakit. Saat tiba di wilayah Panjer, sekarang Kebumen, hari sudah larut malam. Ia tak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Saat itulah ia singgah di rumah Kertawangsa atau Ki Panjer III, yang merupakan penguasa daerah tersebut. Saat itu, Kertawangsa bermaksud ingin memberi tamunya air kelapa muda. Tapi karena langit sudah gelap dan hujan turun, sehingga tidak memungkinkan memanjat pohon untuk memetik kelapa. Ki Kertawangsa kemudian memberikan air kelapa tua, kelapa aking. Ternyata hal ini membuat kondisi Amangkurat I berangsur membaik. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya, Amangkurat I mengangkatnya sebagai tumenggung untuk wilayah Panjer, sekarang Kebumen, dengan gelar Kanjeng Raden Adipati Tumenggung. Ke era tinggi, Kelapa Aking memerintah 1677 sampai 1710. Tidak hanya itu, Amangkurat I juga menikahkan puterinya, R.E. Kaleting Abang, dengan Kertawangsa. Setelah dirasa sehat, Amangkurat I melanjutkan pelariannya ke arah barat, hingga akhirnya sampai di daerah Wanayasa, suatu desa di Banyumas Utara. Di sanalah beliau wafat ketika dalam pelarian. Sebelum wafat beliau sempat berwasiat agar ia dimakamkan di dekat gurunya. Lokasinya kini ada di Pesarian, Adiwerna, Tegal, karena tanahnya berbau harum. Daerah tempat Amangkurat I dimakamkan dijuluki Tegalarung atau Tegalwangi. Dengan demikian, Amangkurat I dijuluki dengan nama Anumerta, Sunan Tegalarung atau Sunan Tegalwangi. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.